kerjasamanya semua berjalan lancar dan bisa memberikan dampak yang baik untuk produk dan bagi aku juga Isa. Kak, mungkin untuk Isa yang sekarang mungkin menggunakan empeng atau dot itu mungkin selektif nggak sih Mbak? Kalau empeng, jujur aja dari dulu Isa nggak pernah empeng. Cuma kalau dot ini memang dari dulu Isa pakai. Jadi kan karena aku bekerja kan, ya aku nggak bisa setiap hari harus direct breastfeeding. Aku membutuhkan botol tapi yang tidak membuat anak aku tuh jadi bingung puting. Nah, dot ortodontik dari Baby Hooky ini menjadi jawaban dan membuat aku merasa lebih tenang lagi bekerjanya karena tidak akan bingung puting. Aku yakin tidak akan tersedak karena tidak akan keluar air kalau tidak dihisap dan masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Alasan sendiri nggak ngasih empeng kenapa sih Kak mungkin ke Baby Isa? Karena lebih baik makan daripada ngempeng karena ngempeng itu membuat anak jadi kurang lapar dan haus karena sudah menelan air ludah sendiri. Jadi memang dari dulu tidak pernah aku biasakan untuk ngempeng. Tidur pun juga aku tidak pernah kasih empeng gitu karena untuk belajar dia self soothing sendiri. Jadi memang jujur aja dari dulu dia nggak pernah pakai ngempeng. Cuma dot pakai sampai sekarang. Iya, empeng memang membuat gigi anak tidak bagus gitu. Cuma empeng dari Hooky pakai ortodontik juga, jadi bisa dilihat itu benar-benar mirip payudara dan tidak membuat gigi rusak atau merusak struktur gigi ataupun mulut. Dari Baby Isa sendiri ketergantungan dot nggak sih Kak? Alhamdulillah enggak, karena kan memang mungkin kalau sudah tahu aku sleep train kan. Nah, di sleep training itu tidak boleh pakai ada alat bantu untuk tidur gitu. Jadi kalau self soothing benar-benar self soothing sendiri aja gitu. Jadi tidak pernah terbiasa dengan harus nyusu atau ngedot untuk tidur. Mungkin apa namanya alternatifnya apa kalau misalkan nggak ada dot nih untuk sleep training sendiri? Dot itu dipakai untuk sebelum tidur aja gitu. Jadi untuk sebelum tidur kan anak nyusu. Setelah selesai nyusu, ya anak tidur sendiri, tidak ada media lain gitu. Jadi tidak membutuhkan apa-apa. Kak, ada drama apa sih selama nyusu gitu? Bisa sama nyusu gitu? Oh, kalau drama tadi yang aku sudah sampaikan di depan adalah pada saat Isa masih ASI kan kita ingin sekali direct breastfeeding pastinya kan. Cuma terkadang kalau ibu-ibu yang bekerja seperti aku contohnya tidak bisa harus berada di rumah terus untuk direct breastfeeding. Salah satu alat bantunya adalah dot ortodontik karena dot ortodontik menyerupai payudara jadi membuat anak tidak bingung puting dan tidak bingung kalau misalkan abis nyusu di dot terus harus balik lagi ke payudara ibunya itu tidak akan membuat anak bingung. Perkembangan Isa sendiri sekarang seperti apa sih Kak di umurnya sekarang? Oh, sekarang dia udah cerewet banget. Hari ini tepat 7 April kan dia sekarang bulan apa? 7 hari ini 7 Februari dia tepat 22 bulan. Jadi 2 bulan lagi umurnya 2 tahun. Cepet banget waktu anak-anak itu. Dan sekarang dia udah mulai cerewet sekali, apapun disebutin, dia nanya terus ini itu dia tanya sampai 100 kali dan aktif ya pasti aktif lah ya anak-anak seumuran segitu. Kamu nggak mau kehilangan golden moment sama Isa nggak sih kamu mungkin? Iya, karena aku rasa aku kayaknya baru kemarin melahirkan kok tiba-tiba udah mau 2 tahun gitu. Jadi waktu bersama anak tuh ternyata cepet banget gitu. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman aku, kadang-kadang mereka ada yang kesulitan, aduh anak gue gini, anak gue gitu. Ternyata waktu bersama anak tuh cepet banget gitu. Tanpa kita sadari besok anak kita udah masuk sekolah, terus masuk SD, terus tiba-tiba udah besar gitu. Jadi apapun yang terjadi di parenting kita enjoy aja karena itu ternyata cepet banget berlalunya. Udah mau 2 tahun juga mungkin kamu sebagai kayak temen kayak Isa, apalagi kemarin di TikTok Kak Isa sampai kepalanya dibasahin sendiri, lucu banget. Seperti apa sih mungkin sekarang kelucuannya Baby Isa nih? Anak-anak kan kalau usia toddler tuh suka random ya, kayak anak aku tuh suka banget air. Jadi sering kali dia bilang ibu cuci tangan, cuma pada saat kita tinggal dia cuci tangan dia cuci seluruh kepalanya gitu. Jadi yang paling sering tuh setiap hari adalah ganti baju bisa 4-5 kali gitu. Dan apa ya, rumah berantakan sih pasti lah ya, terus kalau lagi makan masih berantakan masih dan lain-lain. Cuma ya random things itu yang kayaknya nggak akan keulang lagi nantinya. Kak, udah ada rencana untuk sapi nggak sih? Nyapi bisa? Nyapi. Maksudnya tidak Tidak ASI gitu. oh tidak susu lagi sih, nanti pas 2 tahun kali ya. Kalau 2 bulan lagi dia 2 tahun mungkin itu akan lepas susu semuanya, mungkin susu akan ada pada saat jam makan. Udah diajarin gitu atau dikasih pengertian gitu dari sekarang atau gimana? Gini, karena sebenarnya ya menyapih itu kan tidak
menyusu pada saat mau tidur gitu kan. Nah, karena Isa sudah sleep training tadi, jadi dia tidak membutuhkan susu juga untuk tidur. Jadi otomatis sebenarnya saya tuh sudah tidak perlu menyapih lagi gitu. Cuma memang masih minum susu untuk sebelum tidur gitu. Cuma nanti pada saat 2 tahun mungkin akan jadinya susunya pada saat jam 4. Bisa di umurnya yang sekarang sudah penasaran sama binatang-binatang. Kemarin kan Iya, dia suka banget sama binatang. Makanya nenek-neneknya tuh paling suka kalau ngajak dia ke taman safari, terus ke akuarium gitu. Karena dia suka banget sama ikan dan hewan-hewan. Punya koleksi binatang nggak sih kan Baby Isa di rumah? Oh, banyak banget. Jadi kalau Mbak masuk kamarnya Isa itu kayak tiba-tiba ada binatang banyak banget. Dan nuansanya tuh nuansa safari, warna-warnanya juga, wallpapernya juga. Mungkin menjadi siblings lo sama adik sendiri nih seperti apa sih? Aku sama adik aku. Iya, alhamdulillah banget kita punya anak tuh nggak jauh beda, umurnya cuma beda 4 bulan. Jadi anak-anak kita bisa grow up bareng. Aku pun juga sering sharing sama adik aku. Mungkin ada nggak sih kak hal-hal Niki dan suami kalau mau simulasi Baby Isa tuh pakai apa? Apakah melibatkan juga profesional atau cukup mainan dan Dari semua dokter anak kebanyakan yang aku konsultasi ya tanya, ternyata mainan terbaik itu adalah main bersama orang tuanya pastinya. Dan mainan terbaik adalah buku. Jadi sering banget kita bacain buku, kapanpun dia mau baca buku, dan dia sekarang suka banget baca buku. Dan mainan sesimpel kayak cuma numpuk-numpukin gelas aja tuh lebih baik daripada mainan yang kita harus beli mahal-mahal gitu. Jadi sebenarnya main bersama orang tuanya adalah yang anak butuhkan gitu. Jadi spend time sama anak minimal 1 hari itu cuma 30 menit aja. Cuma 30 menit itu sangat berkualitas, nggak ada handphone atau distraksi lain. Jadi bener-bener one on one gitu sama orang tua. kalau pandangan Niki tentang simulasi kan beberapa yang harus mau nggak mau ngasih pakai gadget atau tontonan YouTube ataupun yang kids gitu. Itu pandangan Niki gitu. Ya, kadang orang tua pasti butuh bantuan lah ya. Kadang-kadang aduh sudah bingung harus gimana cara nenangin anaknya, terus kerjaan banyak, jadi mau nggak mau harus kasih screen time. Cuma itu adalah option paling terakhir kayaknya gitu. Selagi masih banyak option dan belum sampai ke situ, kayaknya jangan kasih screen time dulu deh gitu. Nah ini kan banyak juga para orang tua yang bisa dibilang terinspirasi dengan cara kamu parenting kepada Baby Isa. Mungkin dirimu sendiri menanggapinya seperti apa sih? Enggak lah, aku malah yang terinspirasi dari semua ibu-ibu hebat di Indonesia. Dari Mbak udah pada punya anak belum? Ini enggak. Yang ini saya terinspirasi dari Mbak juga gitu. Karena di sosial media kan banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang membagikan bagaimana cara parentingnya, hebatnya mereka setiap hari bangun pagi, nyuci, nyapu, ngepel dan lain-lain. Itu aku terinspirasi dari mereka. Aku merasa mereka aja bisa melakukan pekerjaan rumah dan ngurus anak, ngurus suami. Masa aku yang cuma harus bekerja lalu aku ngurus anak dan ngurus suami, aku nggak bisa gitu. Jadi aku malah terinspirasi dari mereka. Mungkin sama adik sendiri, apalagi kan mungkin anaknya nggak beda jauh gitu. Banyak nggak sih hal-hal yang kalian dulu pernah nggak lakuin tapi mungkin punya anak kalian bisa lakuin gitu, kayak misalkan Masak keluar nggak bisa masak. Nggak bisa masak, jujur aja nih kita ibu-ibu nggak bisa masak. Jadi mungkin bisa dilihat di YouTube aku memang jadi kayaknya jadi dagelan aja kalau lagi kita masak. Cuma kita lebih sering sharing tentang anak-anak, terus kayak dokter anak mana yang bagus, produk-produk untuk baby apa yang cocok untuk anak kamu, untuk anak aku gitu. siblings lo lebih ke anak mami nggak sih kak dulu sama adik sendiri? Dulu anak mami banget, sampai sekarang sih anak mami ya gitu. Sampai sekarang masih selalu membutuhkan mami untuk membantu menjaga anak-anak. Sebentar lagi kan Baby Isa kan 2 tahun. Iya. Mungkin apa yang akan kamu ajarkan lagi, kemarin kan sudah diajarin yang namanya kunci, unlock gitu. Sekarang apa yang akan kamu ajarkan lagi ke Baby Isa? Apa ya, nggak ada spesifik apa-apa sih, kayak let it flow aja sih sebenarnya gitu. Dan umur 2 tahun kayaknya udah mau masuk toddler class ya kalau nggak salah gitu. Jadi akan diajarkan kemandirian juga di sana, dan akan diajarkan kayak kalau misalnya mainan berantakan harus rapihinnya di mana gitu. Terus belajar kayak pakai sepatu sendiri, baju sendiri gitu. Sekarang lebih ke apa ya, menjadi lebih mandiri aja sekarang. Tapi kamu sangat menjaga nggak sih, karena kan usia Baby Isa kan suka meniru ya, meniru ucapan orang. Iya, itu loh, itu ya sekarang yang lagi lumayan di rumah, kita harus jaga-jaga bahasa banget ya, bukan cuma aku tapi mbak-mbak atau staff-staff aku yang memang datang ke rumah gitu. Kalau misalkan kita ngomong harus jaga bahasa gitu. Terus kadang-kadang dia tuh suka banget buah kan,
Terus kalau misalkan lagi makan, terus tiba-tiba ada orang yang bilang buah gitu, dia tiba-tiba langsung ke distract semua, langsung pengen makan buah gitu. Jadi kita harus mengganti kata-kata buah itu jadi apa gitu. Kadang-kadang kita nggak mengeluarkan kata-kata itu, cuma maksudnya itu. Gitu. Tapi pernah nggak kejadian yang kamu nggak kamu bayangkan? Iya, jadi kemarin kan Isa ke Taman Safari sama eyangnya. Terus dari semua binatang yang ada di Taman Safari itu dia tuh cuma inget satu doang, dia cuma inget monyet tuh. Jadi dia sebut kata-kata monyet itu di mana-mana. Kayak sampai pas dia lagi ikut join baby class gitu, gurunya nanya kayak, kamu udah makan belum? Dia malah bilang ke gurunya, monyet. Habis itu jadi aku bilang, maaf ya miss, dia kemarin habis dari Taman Safari gitu-gitu. Jadi kadang-kadang itu ya, maksudnya ada gajah, ada zebra, kenapa dia cuma ingat monyet? Kaniki mungkin Oke, kalau teman-teman lagi udah selesai ya teman-teman ya. Kaniki mungkin kalau lagi mood Satu lagi ya? dengan tingkah anak gitu, mungkin apa sih yang Kaniki lakuin? Me time mungkin tadi di sana udah aku jelasin ya gitu, karena kita membuat suatu rutinitas yang konsisten, jadi kita tahu nih kita bisa me time-nya jam berapa gitu. Pagi-pagi contohnya me time aku cukup jalan di treadmill, habis itu mandi air dingin gitu. Lalu pada saat anak tidur aku bisa tiduran di sofa sambil nonton film atau sambil scroll sosial media. Itu menurut aku me time yang sangat berharga banget menjadi seorang ibu. Terima kasih. Teman-teman ya. Terima kasih. Kemudian